Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai overview of transaction processing and enterprise resource planning system bab 2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Tika Fauzanabila, NPM akhir 126, Hilda Nurhidayah, NPM akhir 127, Indah Aulia Rosa, NPM akhir 141, Gabriela Fredaren Roja, NPM akhir 152, Vincentius Marvelio PH, NPM akhir 169, Bagas Arya Satya Dinata, NPM akhir 276. Baik, di sini saya Atika Fauza akan menjelaskan mengenai transaction processing di data processing cycle. Data processing cycle atau siklus pengolahan data merupakan kegiatan yang terdiri atas 4 operasi yang meliputi input data, penyimpanan data, pemrosesan data atau pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan. Selanjutnya yaitu ada data processing cycle atau siklus pemrosesan data. Nah, siklusnya ini dimulai dari data input atau data masukan. Lalu data tersebut akan diproses dalam pemrosesan data dan akan menghasilkan data output yang berupa informasi. Nah, setelah diproses data itu juga akan disimpan di data storage. Nah, di data storage ini memiliki dua arah panah karena mungkin bisa terjadi pemrosesan data dengan menggunakan data yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya yaitu data input. Nah, langkah pertama dalam memproses input data adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data ini biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Nah, di sini terdapat source document. Source document ini merupakan dokumen yang digunakan untuk menangkap data transaksi pada sumbernya saat transaksi berlangsung, dan juga terdapat turn around document. Nah, turn around document ini adalah catatan data perusahaan dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan lagi ke sistem sebagai dokumen input. Selanjutnya langkah kedua dalam memproses data adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu caranya itu melakukan dengan menggunakan search data automation atau dokumen dan entry data yang dirancang dengan baik. Search data automation ini merupakan pengumpulan data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat dan asal. Selanjutnya langkah ketiga dalam memproses input data adalah memastikan sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Kemudian selanjutnya ada data storage. Seorang akuntan perlu memahami bagaimana sebuah data dikelola dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data tersebut dapat diakses. Akuntan perlu tahu cara mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimal. Kemudian selanjutnya ada buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan di dalam buku besar dan buku besar pembantu. Akun buku besar yang berhubungan dengan buku besar pembantu disebut sebagai akun kontrol. Hubungan antara akun pengendali buku besar dan total saldo akun buku besar pembantu membantu menjaga keakuratan sistem informasi akuntansi. Kemudian berikutnya ada teknik coding. Data dalam buku besar disusun secara logis dengan menggunakan teknik coding. Teknik coding yang digunakan sendiri ada 4, yakni ada sequence kode, yakni item diberi nomor secara berurutan sehingga kesenjangan dalam kode urutan menunjukkan item yang hilang yang seharusnya diselidiki. Kemudian yang kedua ada blok kode, digunakan untuk data kategori tertentu sehingga membantu atau mengatur data. Kemudian yang ketiga ada grup kode, 2 atau lebih subkelompok digit yang digunakan untuk membuat kode sebuah item. Grup kode seringkali digunakan bersama dengan blok kode. Kemudian yang keempat ada mnemonic kode.
Huruf dan angka diselingi mengidentifikasi suatu term mnemonic kode, berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah dihafal. Kemudian ada bagian akun, yakni daftar semua nomor yang diterapkan pada akun neraca dan laporan laba rugi. Nomor akun memungkinkan data transaksi yang akan dikodekan diklasifikasikan dan masuk ke dalam akun yang tepat. Oke, selanjutnya kita ada jurnal. Jurnal data transaksi yang sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Seperti yang kita tahu, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode serta entry penutupan. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, di bawah ini itu contoh jurnal penjualan. Buku besar pembantu piutang secara berkala, total semua entry jurnal penjualan diposting ke buku besar. Perhatikan pada tanda panah yang menunjukkan total jurnal penjualan harian sebesar $15.511 yang diposting ke akun buku besar piutang, usaha dan penjualan kredit. Itu ada di gambar di buku ya. Nah, selanjutnya ada jejak audit. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui sistem pemrosesan data dari titik asal ke keluaran akhir atau mundur dari keluaran akhir ke titik asal. Nah, biasanya digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas pencatatan buku besar. Nah, di bawah ini tuh ada contoh gambar jejak audit, jadi bisa kalian lihat. Selanjutnya ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Nah, konsep penyimpanan berbasis komputer ini adalah sesuatu yang informasinya disimpan seperti karyawan, atau inventaris, dan pelanggan. Setiap identitas memiliki atribut atau karakteristik yang menarik yang disimpan seperti tingkat gaji dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki serangkaian atribut yang sama. Misalnya, semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat gaji, dan alamat rumah. Nilai spesifik untuk atribut tersebut akan berbeda. Misalnya, tingkat gaji seorang karyawan mungkin 12 per jam, sedangkan yang lain mungkin $12,25 per jamnya. Berkas adalah sekumpulan catatan yang saling terkait. Berkas induk seperti buku besar dalam Accounting Information System, manual, menyimpan informasi kumulatif tentang suatu organisasi. Berkas induk inventaris dan peralatan menyimpan informasi tentang sumber daya organisasi yang penting. Berkas induk pelanggan, pemasok, dan karyawan menyimpan informasi tentang agen penting yang berinteraksi dengan organisasi. File induk ini bersifat permanen. File ini ada di berbagai periode fiskal, namun catatan file induk individual dapat berubah secara berkala. Misalnya, saldo akun pelanggan individual diperbarui untuk mencerminkan transaksi penjualan baru dan pembayaran yang diterima. Secara berkala, catatan baru ditambahkan ke atau dihapus dari file induk. Misalnya, saat pelanggan baru ditambahkan atau mantan pelanggan dihapus. Terdapat 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang berbeda. Yang pertama ada membuat catatan data baru, seperti menambahkan karyawan yang baru direkrut ke basis data penggajian. Kemudian yang kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang ada. Yang ketiga, memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Yang keempat, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor dari semua vendor yang tidak lagi dimiliki perusahaan. Pemutahiran yang dilakukan secara berkala seperti setiap hari disebut sebagai pemrosesan batch. Meskipun pemrosesan batch lebih murah dan lebih efisien, data menjadi terkini dan akurat hanya segera setelah diproses. Oleh karena itu, pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi, seperti penggajian, yang tidak memerlukan pemutahiran berkala dan yang terjadi secara alami atau diproses pada periode waktu tertentu. Ada information output. Langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data adalah keluaran informasi. Ketika ditampilkan di monitor, keluaran tersebut disebut sebagai soft copy. Ketika dicetak di atas kertas, keluaran tersebut disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk: dokumen,
laporan, atau respon query. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Beberapa dokumen seperti cek dan faktur dikirimkan ke pihak eksternal. Dokumen lainnya seperti laporan penerimaan dan pembelian dikirimkan ke pihak ketiga. Dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar di elektronik atau komputer. Kemudian laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan kegiatan operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan dan merumuskan strategi bisnis. Respon query adalah data yang digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menangani masalah dan pertanyaan yang memerlukan tindakan atau jawaban cepat. Selanjutnya proses transaksi. Di sini ada sejarah-sejarah proses transaksi. Yang pertama, orang-orang mencatat atau transaksi-transaksi ini menggunakan sistem akuntansi single entry. Nah, akhirnya beralih ke sistem pembukuan double entry dengan jurnal dan buku besar serta laporan keuangan berbasis kertas yang telah digunakan selama ratusan tahun. Nah, ketika komputer ditemukan, kita mendigitalkan jurnal dan buku besar serta membuat file transaksi dan file induk yang berfungsi sebagai jurnal dan buku besar berbasis kertas. Lalu ketika jumlah file master bertambah, banyak disertai redundansi dan ketidakakuratan data yang menyertainya, kami menggabungkan beberapa file ke dalam database yang semakin besar dan kompleks seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, proses transaksi blockchain. Dengan munculnya mata uang kripto, teknologi baru yang disebut blockchain mengubah cara transaksi keuangan serta banyak jenis transaksi lainnya yang dicatat, diproses, dan disimpan. Meskipun internet adalah jaringan informasi, blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan. Nah, blockchain ini lebih dari sekedar database. Ini adalah cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Blockchain lebih dari sekedar database. Jadi ini cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Selanjutnya, saya Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152 akan menjelaskan mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau yang disebut ERP mengatasi masalah karena sistem perusahaan itu mengintegrasikan semua aspek operasional perusahaan dengan EIS tradisional. Nah, sebagian besar organisasi itu menggunakan sistem ERP ini untuk mengordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya mereka. Jadi, sistem ERP ini mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk menilai perusahaan. Kemudian, sistem ERP ini bersifat modular. Jadi, dengan setiap modul menggunakan praktis bisnis untuk mengoptimalisasi proses bisnis standar. Nah, desain modular itu memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul sesuai kebutuhan modul ERP. Dan modul itu tuh meliputi yang pertama ada keuangan atau buku besar dan sistem pelaporan. Nah, jadi itu buku besar, piutang, hutang usaha, aset tetap, penganggaran, pengelolaan kas, dan penyusunan laporan manajerial dalam laporan keuangan. Kemudian ada sumber daya manusia dan penggajian. Nah, sumber daya manusia ini terdiri dari SDM itu sendiri, lalu penggajian, tunjangan karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, lalu pelaporan pemerintahan. Selanjutnya ada pesanan ke kas atau siklus pendapatan. Jadi dimulai dari entry pesanan penjualan, kemudian pengiriman, lalu ada inventaris, lalu penerimaan kas dan penghitungan komisi. Kemudian ada pembelian ke pembayaran atau siklus pencairan. Jadi ini dimulai dari pembelian, kemudian penerimaan dan pemeriksaan inventaris, manajemen inventaris, gudang, dan pencairan kas. Lalu ada manufaktur atau siklus produksi. Itu ada rekayasa, penjadwalan produk, daftar bahan, pekerjaan dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian mutu, manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Kemudian ada manajemen proyek atau penghitungan biaya, lalu penagihan, waktu dan biaya, unit kerja, aktivitas pengolahan. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan,
Nah, itu dari penjualan dan pemasaran, komisi, layanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Kemudian ada alat sistem alat untuk menetapkan data berkas induk, kemudian menentukan aliran informasi, kontrol akses, dan sebagainya. Nah, sistem ERP ini juga memberikan keuntungan yang signifikan. Adapun keuntungan sistem ERP itu sebagai berikut. Ada untuk menyediakan tampilan tunggal yang terintegrasi dan menyeluruh atas dasar data dan situasi keuangan organisasi. Jadi itu menyimpan semua informasi perusahaan dalam satu basis data dan menghilangkan hambatan antar departemen dan memperlancar arus informasi. Kemudian ada prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Jadi standarisasi ini tuh dapat sangat membantu dalam merger dan akuisisi karena sistem ERP sendiri tuh dapat menggantikan berbagai sistem dengan satu sistem yang terpadu. Nah, sistem ERP ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Contohnya tuh seperti diperlukannya waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sistem ERP secara penuh. Jadi tergantung pada ukuran bisnis, lalu jumlah modul yang ditetapkan, lalu tingkat penyesuaian, cakupan perubahan, dan seberapa baik pelanggan itu akan mengambil alih kepemilikan proyek. Nah, akibatnya implementasi ERP ini akan memiliki resiko kegagalan proyek yang sangat tinggi. Juga kelemahan dari sistem ERP itu ada perubahan pada proses bisnis. Nah, kecuali jika perusahaan ini tuh mau menghabiskan waktu dan uangnya untuk menyesuaikan modul. Jadi mereka tuh harus beradaptasi dengan proses bisnis yang terstandarisasi, bukan mengadaptasi paket ERP ke proses perusahaan yang ada. Nah, jadi kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini tuh ke perangkat lunak ERP yang ada itu merupakan penyebab utama kegagalan proyek ERP.